Perkenalkan, namaku Erni, 30 tahun, statusku janda, anak satu. Aku bekerja sebagai sales penjualan. Kisahku bermula saat aku dan Mas Tono resmi bercerai. Karena aku dulu ibu rumah tangga, di persidangan, hak asuh anak ke Mas Tono. Aku pun menerimanya. Karena mungkin itu lebih baik. Mas Tono tetap mengizinkanku untuk bertemu Rudi anakku. Meskipun begitu, aku harus berusaha berjuang untuk mencari penghasilan. Aku berharap saat aku nanti punya penghasilan, Rudi akan ikut denganku. Aku mulai sibuk mencari peluang, melamar sana-sini. Setelah 1 bulan, aku dapat panggilan kerja. Aku bekerja di pabrik rokok, tak jauh dari rumahku. Aku bekerja sebagai sales lapangan, menjual rokok dari toko ke toko. Meskipun awalnya aku tak yakin, karena aku tak pandai berjualan. Tapi, aku tetap jalani, buat sementara. Menunggu panggilan lainnya, aku dipasangkan dengan Pak Hendro, 41 tahun. Pak Hendro bertugas membawa mobil dan menurunkan barang. Sedangkan aku fokus menawarkan barang dan negosiasi. Pak Hendro sudah lama kerja di situ. Sudah lebih dari 10 tahun. Dia sudah tahu betul seluk-beluk bekerja seperti ini. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa aku sudah beberapa bulan kerja di situ. Aku yang awalnya berpikir bahwa ini adalah buat batu loncatan. Aku berubah pikiran, aku betah kerja di sini. Aku menolak panggilan kerja di tempat lain. Aku mulai bisa mengikuti cara kerja di sini, penjualanku juga bagus. Semua itu berkat bantuan dari Pak Hendro. Aku sangat senang kerja di sini, tak hanya pekerjaannya, tapi juga soal sosok dari Pak Hendro. Sosoknya sederhana, ramah, dan baik hati. Dia juga sosok yang humoris dan tenang dalam menghadapi kondisi. Aku sangat mengagumi pribadi Pak Hendro ini. Setiap hari kita menempuh jarak yang jauh, berhenti dari satu toko ke toko lain. Sepanjang jalan Pak Hendro sering bercanda, bahkan hal-hal receh yang kita temui di sepanjang jalan. Hal seperti itu tidak membosankan. Benar kata dia, jika kita tidak menikmati yang ada, kita akan berat. Saat aku merasa ngantuk, Pak Hendro menyuruhku untuk tidur. Jangan memaksakan diri menemaninya membawa mobil. Saat penjualan sudah menyentuh target, Pak Hendro sering mengajakku untuk berhenti di pinggir jalan, sebatas makan atau minum sejenak, untuk membuat kita semangat bekerja kembali. Jangan terlalu berlebihan dalam hal apapun, termasuk mengejar sesuatu. Kalau sudah target tercapai ya sisanya kita buat menyenangkan diri. Kalau belum tercapai, kita berusaha sampai batas usaha kita, ucapnya. Aku pun mengiyakan ucapannya itu. Dia adalah sosok yang selalu membuatku tenang dan nyaman. Makin lama bersamanya, aku makin merasa aneh. Ada rasa yang membuatku selalu bahagia saat bersamanya. Tapi aku tak mau mengutarakan apa yang kurasakan. Aku lebih nyaman seperti ini, tanpa ikatan di antara kita. Tapi aku tetap bisa bersama-sama dengannya terus. Saat itu, kami mendapatkan job dari perusahaan membuka lahan baru. Seperti biasa aku dan Pak Hendro selalu siap menerima tantangan itu. Kami tak tahu medan dan rintangan apa yang kami hadapi di sana. Tapi kami tetap optimis, karena tak hanya tantangan, kami juga akan dapat bonus lumayan. Keesokan harinya kami memulai pekerjaan itu. Tempat yang kita tuju lumayan jauh, melewati perkebunan dan hutan. Setelah perjalanan berjam-jam sampailah kami di tempat tujuan kami. Kami mulai menjual produk kami dari toko ke toko. Meskipun tak memenuhi target, kami tetap bisa menjual produk kami. Sudah seminggu kami mondar-mandir ke daerah itu. Target pun sudah bisa dicapai, meskipun harus pulang lebih malam, karena jarak tempuh yang lumayan. Saat itu, kami baru close jam 7 malam. Hari itu sangat melelahkan. Tak seperti biasa, mobil yang kita bawa sering rewel di jalan. Setelahnya kami lanjut pulang. Baru berjalan 45 menit, mobil kembali rewel. Pak Hendro mencoba memperbaikinya kembali, tapi sudah 1 jam lebih. Mobil tak bisa diperbaiki, akhirnya dia menelpon kantor. Tak ada yang mengangkatnya. Pak Hendro menelpon Bu Ayu, staf pabrik. Kata Bu Ayu, Pak Hendro tak ada yang bisa menjemput ke sana. Pak Hendro diminta untuk mencari tempat untuk menginap dulu. Besok pagi, mobil pengganti akan datang.
Kami hanya pasrah dengan kondisi ini. Pak Hendro berbicara kepadaku. Dia menasehatiku supaya tak panik. Aku pun mengangguk. Dia membuka handphonenya dan mencoba mencari penginapan terdekat di sekitar sana. Ada penginapan yang jaraknya 10 menit di Maps. Di situ terlihat Pak Hendro sedang berpikir bagaimana cara ke sana. Jika mobil ditinggal, takut terjadi sesuatu. Jika dibawa, masa dia menyuruhku mendorong. Pak Hendro menanyaiku apa aku bisa bawa mobil. Aku tak bisa membawa mobil, ungkapku. Pak Hendro menyuruhku masuk ke mobil. Dia mengajariku cara mengemudi dan cara mengerem. Aku pun bisa. Pak Hendro menyuruh untuk duduk mengemudi, sedangkan dia yang mendorong. Aku mencobanya dan berhasil. Di Maps tertulis 10 menit, tapi aktualnya kita 25 menit baru sampai. Meskipun kelelahan, Pak Hendro tetap tersenyum dan merasa baik-baik saja. Aku pun memesan 2 kamar untuk menginap di motel itu. Tapi kata resepsionis hanya ada 1 kamar. Aku pun menemui Pak Hendro lagi dan bilang kamar tinggal 1. Ia sudah pesan saja, nanti kamu tidur di kamar, aku di mobil, ucapnya. Meskipun berat hati aku menurutinya. Aku memesannya. Sebelum aku tidur, Pak Hendro ingin mandi dulu di kamar itu. Badannya sudah kegerahan. Sambil menunggu Pak Hendro, aku duduk di sekitaran luar. Aku memperhatikan sekeliling. Ternyata motel ini tempat begitu banyak orang masuk. Ada yang tua dengan yang muda. Ada anak-anak sekolah dengan pacarnya. Bahkan tiba-tiba ada yang menawariku. Aku bilang aku bawa pasangan. Aku buru-buru masuk. Aku merasa kaget dengan itu. Pak Hendro sudah selesai mandi. Dia kaget melihatku di situ. Loh, kok kamu di sini? Nanti kalau diusir gimana? Tanyanya. Aku pun menyuruh duduk dulu. Aku menceritakan yang barusan aku lihat dan alami. Dia ketawa-tawa mendengar itu. Seketika tawa itu berhenti. Suasana berubah jadi hening. Kita saling tatap. Tanpa sepatah kata pun terucap. Aku memulai kegiatan kreativitas berkreasiku. Aku memulai menunjukkan skillku dalam membuat kreativitas kreasi. Memulainya dengan perasaan, menciptakan imajinasi dalam kreasi. Kreativitas muncul dengan sendirinya. Kreasi demi kreasi aku ciptakan. Meleburkan semua rasa yang terpendam. Menghasilkan imajinasi dan sensasi yang berbeda. Membawanya ke puncak kreasi tertinggi. Meleburkan rasa lelah. Butiran-butiran keringat yang membasahi. Menjadikan sebuah imajinasi dalam berkreativitas kreasi. Keasyikan dalam berkreativitas membuat waktu sangat cepat berlalu. Rasa lelah akibat kegiatan kreativitas berkreasi berkali-kali. Semua tergantikan dengan sebuah semburan-semburan hasil karya kreativitas yang menciptakan kreativitas tanpa batas. Hingga menjelang subuh, kreativitas itu dihentikan untuk mengistirahatkan diri sejenak. Setelah pagi, Pak Hendro pun bangun tidur, memanfaatkan waktu luang sebelum mobil pengganti datang. Pak Hendro memanfaatkan peluang itu untuk memulai dengan hal yang bermanfaat. Dia berkreativitas kreasi, menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan kreasi kreatifnya. Dengan semangat penuh, dia melupakan rasa lelahnya. Kreativitas muncul dengan begitu saja, menciptakan posisi-posisi yang tak terpikirkan, menjadikan setiap celah adalah ruang kreativitas yang inovasi dalam puncak kreasi. 1 jam pun dirasa sudah cukup dia berkegiatan kreativitas paginya. Kita sarapan sambil menunggu mobil pengganti datang. Tak lama, mobil pengganti pun datang dengan membawa muatan. Montir dan supirnya memperbaiki mobil, sedang kami melanjutkan tugas kami menjual produk. Hati yang berbunga-bunga dan penuh semangat membuat kami menyelesaikan tugas kami hari ini. Tak lupa berkegiatan berkreativitas kreasi di saat ada waktu kosong. Ini semua rutin kami kerjakan sampai saat ini. Sekian.